Pendengar RRI, dimanapun Anda berada, masih ada satu topik lagi yang akan kami hadirkan untuk Anda, di mana informasi yang kami dapatkan bahwa Sungai Lowolaka di Desa Fatatu Timur, Kecamatan Wewaria, Kabupaten Ende kembali meluap, pendengar ya. Dan hari ini Rabu 8 Februari 2023 kita akan update informasinya ya, bagaimana kondisi saat ini di Fatatu, pendengar ya, terkait dengan meluapnya Sungai Lowoloka ini bersama Ishak Abeldo, Kades Fatatu Timur. Pak Ishak, selamat pagi. Selamat pagi, Bu Leli. Oke, baik. Pak Ishak, ini bagaimana kondisi Sungai Lowolaka begitu ya, Lowolaka di Fatatu Timur, Kecamatan Wewaria hari ini? Update-nya seperti apa ini? Baik, terima kasih. Keadaan untuk Sungai Lowolaka itu sendiri hari ini bahwa masyarakat dan anak sekolah baru bisa melewati sungai tersebut karena kemarin curah hujannya sudah mulai menurun. Sehingga aktivitas sudah mulai berjalan, akan tetapi hanya orang tua yang bisa melewati saja yang bisa menyeberangi, dan anak sekolah itu diantar oleh orang tuanya masing-masing. Berarti kondisinya ini masih tergenang begitu Bapak ya? Jalan yang biasa dilalui. Untuk kondisi Kali Lowolaka sendiri, bahwa ketika pada musim penghujan begini, debit airnya itu naik, Ibu. Dia naik sehingga akan sangat terganggu aktivitas mobilisasi orang, barang, dan kendaraan itu sendiri. Sehingga kami mengalami kesulitan yang memang cukup kami rasakan tiap tahun, dan tiap kali musim penghujan itu aktivitas kami sangat-sangat terbatas ketika sampai musim penghujan seperti ini. Dan baru boleh melintasi jalan tersebut kecuali hujannya, debitnya ini sudah berkurang begitu Bapak ya? Ya. Kemarin kami sempat mewawancarai teman-teman dari BMKG NTT, dan ini diperkirakan ya bahwa hujan dengan intensitas tinggi ini masih akan terus terjadi sampai dengan tanggal 12 Februari 2023 begitu Bapak ya. Nah, ini baru tanggal 8. Sesewaktu bisa berubah begitu kondisinya ini Bapak ya. Dan ini apakah terus diwaspadai oleh teman-teman atau masyarakat di Fatatu begitu Bapak ya? Dan anak-anak belum bisa diperbolehkan untuk lalui jalan tersebut? Untuk keadaan ini sendiri memang hari ini kita melihat bahwa dia berawan, lalu sudah ada matahari yang muncul hari ini, sehingga dari penglihatan kasat mata bahwa warga atau masyarakat sekitar meyakini bahwa keadaan ini akan membaik, akan tetapi bahwa kita tidak lengah, kita tetap mewaspadai. Kami dari pemerintah setempat menyampaikan informasi terkini menyangkut dengan perkiraan cuaca yang disampaikan oleh BMKG, karena kami selalu mengupdate ketika situasi bahwa kita melihat sudah terjadi hujan di hulu, maka kita punya masyarakat itu sendiri sudah tahu bahwa 1 jam mereka sudah keluar dari kebun, dari tempat tujuan, mereka harus kembali menyeberangi sungai. Kalau terlambat dari prediksi itu jelas sudah tidak bisa lewat kalau hujan di hulu dengan 1 jam, 1 jam setengah, karena ketika sampai di kali itu jelas dia sudah bagi, dan mereka akan tertahan sampai 2 bahkan 3 jam. Oke, ini informasi yang Pak Kadi sampaikan bahwa baru hari ini ya aktivitas untuk masyarakat Fatatu itu kembali berjalan normal begitu, sedikitnya begitu. Sejak kapan ini sempat terhenti begitu? Ya, sejak tanggal berapa? Aktivitas kita sendiri itu sudah mulai terganggu tuh mulai dari hari Jumat minggu kemarin itu. Sampai anak sekolah pun tidak bisa menyeberangi. Hanya ada orang tua yang memang yang punya keberanian atau yang memang kuat untuk menyeberangi, mereka menyeberangi. Risikonya sangat besar begitu Bapak ya? Iya, kalau ibu-ibu atau perempuan itu kecuali
bergerombolan dengan bapak-bapak, baru berani nyebrang. Kalau tidak mereka pulang. Oke. Aktivitas lumpuh ini apakah hanya persekolahan atau bagaimana, Bapak? Untuk minggu dari hari Jumat kemarin, mulai dari intensitas hujan ini tinggi, malah semua terganggu. Bahwa mulai dari ekonomi, pertanian, kita semua terganggu karena memang ketika curah hujan tinggi itu air naik ke persawahan. Sehingga ketika dia naik ke persawahan itu maka akan terjadi hama di sana. Ada keong yang naik sehingga petani juga mengalami kerugian karena mereka mau nyebrang, air masih besar atau masih tinggi. Sehingga hanya satu atau dua orang yang bisa pergi lihat sawahnya. Makanya hari ini pantauan saya secara langsung karena memang rumah saya langsung di pinggir kali itu sudah masyarakat atau petani sudah banyak yang ke kebun untuk melihat sawahnya masing-masing itu. Sehingga perekonomian semua kita lumpuh kemarin itu, kita sangat-sangat terganggu dengan keadaan yang terjadi pada kami di wilayah ini, Ibu. Dan ini sudah berlangsung bertahun-tahun begitu, Bapak ya? Ya, Ibu, sudah cukup lama yang terasakan memang ini perjuangan yang kita lakukan ini bersama dengan teman-teman media cetak dan online, media elektronik yang mungkin ikut membantu kami meneruskan apa yang kami alami ini kepada pengambil kebijakan, sehingga ini harapan kami bisa menjadi perhatian khususlah kepada kami karena memang sangat-sangat kami rasakan. Bahkan hari Minggu kemarin itu pastor yang bertugas di sini itu agak setengah mati menyeberangi karena pastor dari Ende ketika mau memimpin ibadat misa di sebelah karena memang airnya masih tinggi. Jadi beliau karena memang terbiasa di kota dan wilayahnya tidak ada sungai, sedikit trauma untuk menyeberangi sungai tersebut. Oke, baik ya, baik Bapak. Jadi ini usaha banyak hal ya yang sudah dilakukan pemerintahan desa dan juga masyarakat ya agar kemudian bisa seperti yang Bapak harapkan tadi ya, ada bantuan, ada kepedulian dari pemerintah daerah maupun pusat begitu ya, provinsi dan juga pusat. Dan ini salah satunya itu melalui video yang sempat viral begitu ya di platform di media sosial begitu ya, di mana permintaan dari anak-anak yang berseragam sekolah dasar begitu ya, SD, ini meminta kepada Pak Jokowi untuk kalau bisa di Desa Fataatu Timur itu di kali ini bisa disiapkan jembatan begitu untuk mobilitas mereka, terlebih khusus untuk anak-anak ke sekolah begitu ya, karena ketika meluap ini sangat-sangat terganggu ya, dan anak-anak harus di rumah saja begitu, tidak bersekolah. Kemudian RRI juga sempat mengangkat ya permasalahan ini, dan informasi juga yang kami dapatkan bahwa pemerintah daerah ini sudah survei ke lapangan. Nah, ini kelanjutannya seperti apa, Pak Kades? Berkaitan dengan tindak lanjut apa yang kami rasakan ini untuk sebuah jembatan yang menjadi permintaan dan keluhan anak-anak sekolah itu, memang mereka sangat mereka rasakan ketika musim penghujan itu mereka sangat-sangat tertinggal. Ketika musim hujan mereka tidak bisa sekolah, yang jelas mata pelajaran mereka sudah tertinggal. Lalu mereka juga untuk menyeberangi juga kalau tidak ada orang tua mereka ragu-ragu, kadang ada yang pakaiannya basah kalau memaksa untuk menyeberang. Lalu menjadi ketika berita ini sudah sampai di telinga mereka yang lebih di atas, bahwa kemarin dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende sendiri sudah langsung ke lapangan, sudah pernah survei, sudah sampaikan, sudah sampai ke tempat ini di Kalowalaka itu sendiri. Lalu diteruskan juga dengan
Satker PJN untuk wilayah Ende Ngada ini. Mereka itu yang surveinya dan usulan kita masuk ke melalui mereka kemarin ke Satker PJN. Lalu kemarin saya koordinasi terakhir itu bahwa usulan kami ini, permintaan untuk jembatan ini masih sebatas usulan, dan usulan itu sudah sampai di Kementerian Pekerjaan Umum. Hanya usulan itu masih sebatas usulan yang masuk ke kementerian. Kita belum tahu sampai kapan dan tahun ini bisa dibangun atau tidak, itu sendiri. Mereka kemarin menyampaikan mereka masih tetap koordinasi dengan kementerian itu sendiri. Oke, berarti ini hanya sebatas masih dalam tahapan survei begitu Pak Kades ya? Ya Ibu ya. Nah ini tindak lanjut seperti apa dari pemerintahan desa melihat kondisi di lapangan ini sangat memprihatinkan begitu ya, banyak aktivitas yang harus lumpuh karena intensitas hujan di musim hujan, kemudian kalinya harus meluap. Ini apa langkah yang sudah dilakukan kemudian setelah pemerintah melakukan survei begitu di lapangan di kali ini? Saya sendiri selaku kepala desa, jadi usulan itu tetap kita lakukan pada saat Musrembang Des kemarin, dan usulan pembangunan jembatan permanen Sungai Lowolaka di Lewung Bangga Desa Fatatu Timur ini sudah kita input di IPD, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Di Bapeda kemarin sudah diinput oleh staff saya, sehingga harapan bahwa ketika kita sudah input dan data itu sudah bisa masuk ke kementerian atau dinas terkait, sehingga kami bisa diperhatikan lah langkah-langkah yang sudah kita lakukan ini, berbagai macam upaya, karena memang kalau bisa dibangun dengan dana desa dengan anggaran yang cukup, bahwa kita tidak mungkin minta karena ini membutuhkan alokasi yang sangat besar, makanya tapi pemerintah desa tidak bisa berbuat apa-apa Ibu. Jadi saya memang meminta kepada Bapak Bupati, Gubernur, dan Bapak Presiden yang memang notabene sudah mendengar permintaan anak-anak itu sendiri, bahwa tolong dibantulah kami ini sampai kapan kami tetap seperti ini. Tetap kita berupaya dengan cara yang kita lakukan melalui media, melalui usulan, melalui reses dan kunjungan itu. Tetap saya sebagai kepala desa tidak henti-henti untuk tetap menyuarakan hal ini. Oke, baik Bapak, semoga segera terjawab ya, sehingga masyarakat boleh merdeka begitu, boleh merasakan kenyamanan ya ketika melakukan aktivitas. Baik Pak Kades, terima kasih waktunya bersama RRI, selamat pagi. Terima kasih, selamat pagi. Pro 1 RRI ND bisa Anda dengarkan di Baumere di frekuensi FM 88,7, Mbai dan Bajawa di FM 91,7, Aimere di FM 97,3, Labuan Bajo di FM 90,9.